bahwa pernyataan Jokowi itu keliru, yakni tidak ada wewenang kalian untuk menanyakan ijazah saya, tidak ada kewajiban kalian untuk melihat ijazah saya. Kenapa? Karena ijazah itu memang dokumen private, tapi setelah dijadikan sarana untuk mendapatkan jabatan publik, dalam hal ini menjadi presiden, gubernur, wali kota, maka demi hukum seluruh dokumen yang berkaitan dengan itu menjadi hak publik dan harus dibuka, bukan yang dikecualikan sebagaimana informasi yang harus dirahasiakan. Yang kedua, ini makin menegaskan bahwa klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun, baik fitnah, pencemaran, baik pencemaran langsung maupun penggunaan ITE, apalagi melakukan apa yang dituduhkan, yakni melakukan editing dan manipulasi data elektronik. Kenapa? Karena ada legitimasi hukum untuk melakukan penelitian terhadap dokumen yang sifatnya akhirnya dinyatakan sebagai bersifat publik begitu. Dokumen salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi ketika pencalonan wali kota Solo di KPUD Surakarta, ketika pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta di KPUD DKI Jakarta, dan selaku presiden di tahun 2014 dan 2022 harus dibuka. Nah, kenapa harus ada gugatan dari Bon Jovi atau bongkar ijazah? Karena ini lebih detail dan lebih rinci. Bukan hanya selembar ijazah seperti kemarin Dr. Bonatua. Jadi Dr. Bonatua sudah membuka jalan dengan bagus, kemudian ini lebih merinci ke dalam. Meskipun memang benar, ada beberapa yang kemudian tetap diminta untuk dikecualikan karena itu wajar. Soal NIK, nomor induk kependudukan, kemudian nilai, nggak apa-apa nilai. Nilai kecil juga kan? Nilainya kecil, katanya di bawah 2 katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kozinuddin bersama Pak Roy Suryo. Saya mengucapkan selamat atas dimenangkannya putusan sengketa KIP oleh tim Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, dari Mas Lukas Luarso, Bu Leoni, Bang Samsudin Alisa dan kawan-kawan, yang ternyata hakim telah memberikan putusan bahwa sejumlah dokumen atau data-data yang diminta berkaitan dengan Joko Widodo, ijazahnya itu ternyata harus dibuka untuk publik. Sekali lagi, ini mengkonfirmasi bahwa pernyataan Jokowi itu keliru, yakni tidak ada wewenang kalian untuk menanyakan ijazah saya, tidak ada kewajiban kalian untuk melihat ijazah saya. Kenapa? Karena ijazah itu memang dokumen private, tapi setelah dijadikan sarana untuk mendapatkan jabatan publik, dalam hal ini menjadi presiden, gubernur, wali kota, maka demi hukum seluruh dokumen yang berkaitan dengan itu menjadi hak publik dan harus dibuka, bukan yang dikecualikan sebagaimana informasi yang harus dirahasiakan. Yang kedua, ini makin menegaskan bahwa klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun, baik fitnah, pencemaran, baik pencemaran langsung maupun penggunaan ITE, apalagi melakukan apa yang dituduhkan, yakni melakukan editing dan manipulasi data elektronik. Kenapa? Karena ada legitimasi hukum untuk melakukan penelitian terhadap dokumen yang sifatnya akhirnya dinyatakan sebagai bersifat publik begitu. Sekaligus kalau kita mau konsisten tentang apa itu manipulasi data elektronik sebagaimana diatur di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, semestinya saudara Dian Sandi Utama yang menjadi tersangka karena dia telah mengunggah dokumen ijazah dan menegaskan bahwa ijazah tersebut milik Jokowi dan asli. Padahal dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa siapa saja yang mengunggah dokumen, mengedit, melakukan manipulasi data yang tidak otentik seolah-olah otentik itu kena 12 tahun penjara. Jadi semestinya penyidik fokus meneter tersangkakan Dian Sandi, bukan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang ketiga, ini semakin menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita memang tidak keliru dan harus meningkatkan dukungan kepada para pejuang, Pak Roy, Pak Rismon, Bu Tifa, juga yang klaster lain, Bu Kurnia Royani, Pak Rustam Effendi, Pak Rizal Fadilah, termasuk Bon Jovi, Bonatua Silalahi, dan segenap elemen yang hari ini mempersoalkan dokumen prasyarat untuk menjadi pejabat publik, baik kepada Joko Widodo dan yang kedua putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka, itu adalah perjuangan yang memang punya landasan konstitusional dan sudah diberikan putusan oleh pengadilan. Jadi sekali lagi, mari kita dukung Pak Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus menegakkan kebenaran, membongkar ijazah palsu dan mengakhiri legasi buruk bangsa kita pernah dipimpin oleh presiden dengan ijazah palsu. Silakan Pak Roy. Terima kasih Ustadz Ahmad Kozinuddin, kuasa hukum saya dan kuasa hukum dari Roy CS teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita bicara di lapangan yang sangat indah ini. Ini namanya lapangan Banteng gitu, karena tempat dulu perjuangan ketika bukan lapangan gajah bukan lapangan gajah, ada lapangan Banteng. Ini ketika ada patung pembebasan Irian Barat yang di belakang kami dan barusan tadi di sini kita menghadiri acara yang sangat bagus sekali dari ARM Aliansi Rakyat Menggugat, Bu Menuk dan kawan-kawan, untuk memasuki bulan suci Ramadan.
kita melakukan tradisi munggahan. Tradisi munggahan adalah tradisi yang populer diselenggarakan di teman-teman di Jawa Barat, di Sunda dan juga di Banten. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita naik kelas karena kita harus mensucikan diri dan kemudian kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di Jateng itu tidak dikenal, tapi kenalnya di sana lah nyadran, atau kita ke makam leluhur kita mendoakan beliau-beliau yang sudah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya lebih ditenangkan ketika kita nanti juga pada saatnya ya Ustazah, kita nanti akan juga menyusul semuanya bersatu di alam sana. Nah, yang penting apa? Tadi sudah disampaikan betul sekali. Alhamdulillah ya banget tadi sebelum Jumatan persis ya jam 11:46 komisioner di Komisi Informasi Pusat ya itu Bu Yusefin ya sudah kemudian melakukan putusan yang sangat bagus, sama dengan putusan yang kemudian kemarin diperoleh oleh Dr. Bonatua dan kawan-kawan. Jadi sudah ada jurisprudensinya, yaitu apa? Dokumen salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi ketika pencalonan wali kota Solo di KPUD Surakarta, ketika pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta di KPUD DKI Jakarta, dan selaku presiden di tahun 2014 dan 2019 harus dibuka. Nah, kenapa harus ada gugatan dari Bon Jovi atau bongkar ijazah? Karena ini lebih detail dan lebih rinci. Bukan hanya selembar ijazah seperti kemarin Dr. Bonatua. Jadi Dr. Bonatua sudah membuka jalan dengan bagus. Kemudian ini lebih merinci ke dalam. Meskipun memang benar ada beberapa yang kemudian tetap diminta untuk dikecualikan karena itu wajar. Soal NIK, nomor induk kependudukan, kemudian nilai, nggak apa-apa nilai. Nilai kecil juga kan? Nilainya kecil, katanya di bawah 2 katanya IP-nya ya. Jadi biarin aja nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita harus selamat. Dan ada bocoran bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Lukas Luarto. Yang Pak Lukas itulah yang memunculkan diksi yang sangat bagus ya. 2 tule menghadap Jiniput. Nah, itu asli dari Pak Lukas. Dia mengatakan Bon Jovi segera akan membongkar misteri yang masih ada di tahun 2015 yang lalu. Betul. Ketika tahun itu Ada satgas ya. Ada satgas banyak sekali dibuat oleh presiden yang baru waktu itu, Presiden Jokowi. Tapi satu satgas tidak disetujui dan tidak ditandatangani Jokowi, yaitu satgas pemberantasan ijazah palsu. Nah, ini kenapa kok itu nggak disetujui? Ada apa? Bahkan kita dengar waktu itu ada seorang menteri yang kemudian yang itu dulu selaku orang yang sangat dekat dengan Jokowi kok malah dilengsarkan. Ya gitu, padahal menteri itu adalah sahabat kita juga yang akan memperjuangkan soal pembongkaran ijazah palsu. Ya, nah jadi sekali lagi semua dalam satu gerakan, semua dalam satu kesepakatan langkah. Tadi siang juga setelah Jumatan juga kita juga mengajukan surat melalui Pak Al-Katiri ya, surat kepada Irwasum ya untuk kemudian membuka kembali apa yang sudah pernah dilakukan oleh TPUA pada bulan Desember tahun yang lalu. 2020. Karena itu sebenarnya harus dibuka karena itu justru sebenarnya persidangan atau menyidangkan ijazah yang palsu. Bukan yang di Polda ya? Bukan yang di Polda. Kalau di Polda itu kan hal yang kemudian dikatakan itu fitnah dan juga pencemaran nama baik. Padahal kata Komjen Operasional kemarin nggak ada itu fitnah, nggak ada itu pencemaran nama baik ya gitu. Karena apa? Karena pasal-pasal yang dilakukan itu adalah step-stepnya tidak benar. Kalau saya sendiri sering bilang fitnah itu memang kejam, tapi kalau mau fitness itu kejam. Itu. Jadi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua yang masih batil kepada kami, semua masih jahat kepada kami ya, gitu. Memasuki bulan suci Ramadan ini, ayolah kita bersama-sama mengedepankan etika dan mengedepankan yang namanya hal-hal yang berbuat baik, dan kalian yang masih jahat kepada kami, tobatlah. Wah, jadi kalian harus tobat. Ya gitu ya. Kenapa? Kalau nggak tobat nanti akan mengalami sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Ya, makasih ya.